Oke, izinkan saya untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Perbedaan Kualitas Karkas dan Non-Karkas bebek Peking jantan umur 6 minggu yang diberi pakan dengan substitusi spirulina atau Spirulina platensis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Sasongko dengan NIM 204555762 PT 08442 dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Rusman MP PhD. Baik, terkait latar belakang kenapa saya mengambil judul tersebut, yang pertama yaitu kebutuhan daging bebek packing di Indonesia. Jadi kebutuhan daging bebek packing di Indonesia itu cukup besar jumlahnya, di mana dicatat bahwa BPS pada tahun atau Badan Pusat Statistika pada tahun 2019 mencatat bahwa kebutuhan daging bebek packing di Indonesia itu sebesar 86.250 ton dan mengalami kenaikan 15% pada tahun 2020 sebesar 99.187,5 ton. Permintaan ini cukup besar dan hanya dapat dipenuhi sekitar 50% produksi dalam negeri, dan permintaan akan kebutuhan daging bebek di Indonesia akan terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, kegemaran masyarakat Indonesia terhadap daging backpacking, di mana daging backpacking digemari karena rasanya yang khas, gurih, dan banyak manfaatnya. Daging backpacking memiliki kandungan protein sebesar 14% dan lemak berkisar 15%. Selain itu, mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian alasan yang ketiga yaitu spirulina merupakan alga yang mudah dibudidayakan. Spirulina mudah dibudidayakan di perairan tawar, payau maupun laut. Spirulina memiliki kandungan protein yang tinggi sebesar 55-65% dan profil asam amino esensial. Di sektor peternakan belum banyak yang menggunakan spirulina ini dalam penerapannya. Itu beberapa alasan yang mendasari saya mengambil topik demikian. Kemudian selanjutnya terkait tinjauan pustaka, terkait bebek packing, di mana bebek packing memiliki fase pemeliharaan selama kurang lebih 6 minggu atau 42 hari. Dan terdapat 3 fase dalam pemeliharaannya, yaitu fase starter, fase grower, dan fase finisher. Dalam masa panen, umumnya bebek packing memiliki bobot badan sebesar 1,7 sampai 2 kilo. Kemudian terkait karkas dan non-karkas, yang pertama terkait karkas, di mana karkas dibagi menjadi beberapa bagian, meliputi dada dengan tulang, paha dengan tulang, sayap, dada tanpa tulang, paha tanpa tulang, dan punggung. Kemudian persentase berat karkas backpacking bagian dada sebesar 24,92%, sayap 16,32%, paha 27,73%, dan punggung 38,48%. Kemudian bagian non-karkas, di mana bagian non-karkas meliputi saluran pencernaan, ceker, kepala, hati, jantung. Kemudian persentase berat non-karkas backpacking bagian saluran pencernaan sebesar 26,73%, ceker 10,18%, kepala 54,43%, hati 6,76%, dan jantung 1,89%. Kemudian terkait spirulina, di mana spirulina mudah dibudidayakan di perairan tawar, payau, maupun laut. Spirulina memiliki kandungan protein yang tinggi sebesar 55-65% dan profil asam amino esensial. Selain itu, spirulina memiliki kandungan berupa pyridoksin, riboflavin, tiamin, vitamin C, dan vitamin B12. Sehingga suplementasi spirulina dalam pakan dapat membantu meningkatkan kualitas daging yang dihasilkan. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Abbas et al., pada tahun 2020, suplementasi spirulina sebanyak 1% dan 2% dalam pakan broiler dengan fase pemeliharaan selama 6 minggu berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan hidup dan karkas serta non-karkas yang dihasilkan.
Kemudian terkait tujuan dan manfaat, yang pertama terkait tujuan, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas karkas dan non-karkas backpacking atau Anas Platyrinchos domestica. Jantan umur 6 minggu yang diberi pakan dengan substitusi spirulina pada level yang berbeda. Kemudian manfaat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk meningkatkan kualitas karkas dan non-karkas daging backpacking yang dihasilkan dengan memberikan pakan suplementasi spirulina. Kemudian terkait hipotesis, berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya dan landasan teori yang saya gunakan, penelitian ini memiliki hipotesis bahwa kualitas karkas dan non-karkas dari backpacking akan semakin meningkat jika konsentrasi suplementasi spirulina yang diberikan semakin tinggi. Akan tapi, pada titik konsentrasi tertentu, suplementasi spirulina tidak lagi meningkatkan dan menurunkan kualitas karkas dan non-karkas yang dihasilkan. Kemudian terkait waktu dan lokasi penelitian, di mana penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai September 2023 atau sekitar 3 bulan. Kemudian fase pemeliharaan dilakukan di Research Farm Unggas Unit 1 Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Kemudian koleksi data dilakukan di Rumah Pemotongan Ayam atau RPA, Laboratorium Ilmu dan Teknologi Daging UGM. Kemudian terkait materi, dan yang pertama alat, di mana alat yang digunakan itu meliputi kandang bebek packing tipe koloni berukuran 110 x 90 cm, kemudian tempat pakan yang digunakan yaitu manual feeding, kemudian tempat minum yang digunakan manual system, kemudian ada timbangan digital, kemudian ada pisau, plaker atau mesin pencabut bulu, kemudian ada termometer, ada ziplock, lembar kerja, dan angka tulis. Kemudian bahan yang digunakan dan penelitian ini meliputi die-old duck atau DOD backpacking, kemudian ada pakan basal merek New Hope 831, dan spirulina serta air. Kemudian terkait metode pemeliharaan, di mana total DOD jantan sebanyak 60 ekor digunakan dalam penelitian ini. Kemudian sebelum pemeliharaan dilakukan penyemprotan desinfektan. Kemudian pemeliharaan bebek packing ini selama 6 minggu atau 42 hari. Pada hari pertama seluruh bebek ditimbang dan diberi vaksin Newcastle disease. Kemudian pada hari pertama sampai hari ke-21 itu dilakukan pemeliharaan pada kandang brooding dan dilengkapi pakan, tempat minum, dan juga heater. Kemudian pada hari ke-21 atau memasuki fase grower, bebek packing ditimbang kembali lalu diundi untuk ditempatkan di kandang koloni ukuran 90 x 110 cm yang sudah diberi nama sesuai pengulangan dan replikasi. Kemudian untuk perlakuannya sendiri, terdapat 3 perlakuan dalam penelitian ini. Setiap perlakuan terdiri dari 5 pengulangan dengan 4 ekor bebek dalam setiap pengulangan. Kemudian adapun perlakuan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada T0 atau treatment 0, di mana ini sebagai kontrol, yaitu menggunakan 100% pakan basal. Kemudian treatment 1, yaitu 98% pakan basal dan disubstitusi 2% spirulina. Dan treatment 2, 96% pakan basal dan 4% spirulina. Kemudian pakan diberikan 1 kali dalam sehari pada pagi hari. Pada akhir fase pemeliharaan atau hari ke-42, 1 ekor bebek diambil dengan bobot badan mendekati bobot badan rata-rata untuk mewakili 1 kandang ulangan. Kemudian terkait koleksi data dilakukan di akhir pemeliharaan atau hari ke-42, di mana 1 ekor bebek diambil dengan bobot badan mendekati bobot badan rata-rata untuk mewakili 1 kandang ulangan, sehingga total bebek yang disembelih sebanyak 15 ekor. Data yang diambil terdiri dari bobot hidup, karkas, dan non-karkas. Untuk karkasnya meliputi dada dengan tulang, paha dengan tulang, sayap, dada tanpa tulang, paha tanpa tulang, dan punggung. Untuk non-karkasnya meliputi kepala, ceker, darah, bulu, saluran pencernaan, pankreas, limfa, hati, dan jantung. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk penelitian ini. Kurang lebih terdapat 10 daftar pustaka atau sitasi yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.